Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya kelas 11 ya, yaitu bagian penilaian akhir semester. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, langsung aja ya kita bahas. Untuk soal yang pertama, ini ada soal sebuah silinder pejal, masanya adalah 5 kg. Nah, massa itu dia dilambangkan dengan M. Kemudian silindernya itu dia berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut 240 rpm. Nah, silinder pejal memiliki jari-jari 45 cm. 45 cm ubah ke meter ya. Jadinya adalah 0,45 atau 45 dikali 10 pangkat minus 2. Yang ditanyakan adalah berapa besar dari L. Nah, L itu nanti untuk menghitungnya kita bisa menggunakan persamaan I dikali omega, di mana I itu adalah momen inersia ya, yang persamaannya itu tergantung kepada bendanya. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, di sini ada 240 rpm. 240 rpm itu adalah frekuensinya ya. 240 rpm. Nah, rpm ini bisa kita ubah ke per sekonnya. Jadi rpm itu adalah revolusi per menit atau banyaknya putaran dalam setiap menit. Berarti harus kita ubah ke sekon ya, dengan cara dibagi dengan 60, karena 1 menit adalah 60 detik. Berarti frekuensinya adalah 4 Hz. Nah, selanjutnya kita akan menghitung berapa omeganya. Nah, omega itu dirumuskan dengan 2πf ya. Omega itu adalah 2πf ya, 2pi dikali dengan F. Nah, berarti tadi 2pi nya biarin aja ya 2pi nya ya. Kemudian tadi F nya 4 ya, berarti omega nya adalah 8pi. Setelah kita dapat berapa nilai omeganya, boleh kita langsung masukin ke persamaan yang tadi, yang L sama dengan I dikali omega. Nah, di mana I-nya itu di sini kita gunakan persamaan dari setengah MR pangkat 2. Nah, kenapa setengah MR pangkat 2? Karena bendanya itu adalah silinder pejal. Ingat ya, setiap benda itu dia punya momen inersia atau I yang berbeda-beda. Nah, di sini kita tinggal masukin aja masing-masing nilainya dan dihitung dapatnya adalah 4,05 pi. Nah, karena di optionnya itu tidak ada dalam V, jadi pi-nya itu saya ganti dengan 3,14 dan dikalikan dengan 4,05, sehingga diperoleh hasil 12,717 kg meter pangkat 2 per sekon. Nah, berarti jawaban yang paling mendekati itu adalah 12,72. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Sebuah bola pejal menggelinding melewati lintasan seperti pada gambar di bawah ini. Kecepatan bola pejal setelah sampai di bawah bidang miring sebesar. Nah, untuk menghitung berapa kecepatan bola pejal ya, sebuah bola lah intinya, ketika mau menuruni bidang miring pada saat di dasarnya sini ya, berapa kecepatannya bisa kita hitung dengan persamaan V sama dengan akar 2GH per 1 tambah K. Tinggal masukin aja nilai dari G-nya 10 ya, karena ketetapan H itu ketinggian. Ini kalau nggak ini ya, nggak salah lihat, nilainya adalah 1,5. Kemudian 1 ditambah K. Nah, K ini adalah nilai dari angka dari persamaan momen inersianya. Kalau dia bola pejal ya, inersianya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, sehingga
nilai K-nya itu adalah yang ini, yang 2/5 dari sana ya. Kemudian tinggal dihitung aja ya. Ini jadinya berarti saya jelasin lagi. Akar 2 dikali 10 dikali 1,5 berarti 30 ya. 2 kali 1,5 3 kali 10 berarti 30. Udah itu dibagi 1 tambah 2/5 berarti 7/5. Nah 7/5 itu kalau nggak salah nilainya adalah 0,4. Nah jadi berarti ntar dia 30 ya dibagi dengan 0,4. Nah dapatnya adalah akar dari 21,42. Akar dari 21,42 itu adalah 4,6. Berarti kita ambil aja yang paling mendekati ya, yaitu 4,5. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika panjang pegas mula-mula 40 cm, panjang mula-mula berarti X0 ya. Kemudian panjang pegas setelah diberi beban adalah, yang ditanya berapa X akhirnya. Untuk menghitung berapa nilai dari X akhirnya atau X total, itu bisa dari panjang mula-mula ya atau X0 ditambah dengan pertambahan panjang atau delta X. Nah, di sini kita sudah punya nilai dari X0-nya yaitu sebesar 40 cm, tapi kita nggak punya nilai dari delta X-nya. Nah, oleh sebab itu kita harus menghitung berapa delta X-nya. Nah, di sini kita bisa hitung dari persamaan hukum Hooke, yaitu F sama dengan K ya dikali delta X, atau delta X sama dengan F per K. Nah, di sini gayanya itu berupa gaya berat atau W ya, sehingga delta X itu juga bisa dirumuskan menjadi mg per K ya, karena W itu adalah massa dikali dengan percepatan gravitasi bumi. Kemudian karena di sini konstanta pegasnya rangkaiannya ada beberapa rangkaian ya, penggabungan antara seri dan paralel, berarti kita harus hitung dulu berapa nilai dari K totalnya. Kita harus menghitung dulu berapa nilai dari K total untuk rangkaian paralelnya. Nah, di sini kalau untuk menghitung ya rangkaian paralel tinggal dijumlahin aja. Berarti 15 ditambah dengan 25, dapatnya adalah 40. Nah, tinggal diserikan aja berarti. 1 per K total ya sama dengan 1/20 ditambah 1/40 ditambah 1/20. Nah, kemudian tinggal dihitung aja, penyebutnya disamain ya. Kita ambil 40 dan dapat 2 tambah 1 tambah 2. Nah, dapatlah, ini kan dia 1 per K total nih. Nah, kalau 1 per K total kan harusnya berarti 2 tambah 1 tambah 2 kan berarti 5 ya. 5/40 harusnya. Ini dia 1 per K total. Nah, karena kita mau hitung K totalnya berarti tinggal dibalik aja ya, yang di bawah jadi atas, atas jadi ke bawah. Nah, K total ini kan 1 garis nih sama 40, sementara 5 1 garis sama 1. Berarti kalau dibalik jadinya adalah K total sama dengan 40/5. Nah, gitu ya, dapatnya adalah 8 Newton per meter. Lalu tinggal masuk ke persamaan yang tadi, delta X sama dengan mg per K total. Masanya yang ini 0,2, G-nya 10 ya, K totalnya adalah 8. Dapatnya itu adalah 0,25 meter ya, ini meter satuannya. Kita ubah ke cm berarti dikali 100. Nah, artinya X totalnya atau X akhirnya itu adalah delta X ditambah dengan X0. Nah, X0-nya 40, delta X-nya 25. Berarti panjang akhirnya setelah diberikan beban itu adalah 65 cm. Kita lanjut bahas soal nomor 5 ya. Balon udara terbang pada ketinggian 60 meter di atas permukaan tanah. Diketahui massa jenis udara 1,29 dan massa jenis helium 0,18.
Jika volume balon udara 1200 meter kubik, beban maksimum yang boleh menaiki balon udara adalah, nah jadi untuk menghitung ya berapa berat maksimumnya, kita bisa uraikan dulu gaya-gaya yang bekerjanya. Nah, anggap aja misalnya ini adalah balon udara. Nah, balon udara itu kan dia bisa terbang karena ada yang namanya gaya angkat, atau bisa kita lambangkan dengan FA. Nah, yang namanya gaya angkat otomatis dia akan bekerja dengan arah ke atas. Nah, kemudian kita uraikan lagi gaya beratnya. Nah, gaya beratnya itu berarti dari gaya berat balon udaranya sendiri ya, atau boleh kita simbolkan WB atau W balon ya, dan berat dari maksimumnya. Termasuklah di sana nanti penumpang-penumpangnya ya, W max-nya. Nah, jadi kalau kita uraikan menjadi persamaan ya, FA itu adalah ya FA sama dengan WB ditambah dengan W max. Nah, jadinya seperti ini. FA sama dengan W max tambah W balon. Kalau di sini ya saya tulisnya. Berarti W max itu adalah FA dikurang W balon. Nah, kita tinggal hitung aja berapa masing-masing nilai FA dan W balonnya. Untuk menghitung FA, kita gunakan persamaan dari rho F G dikali VB. Nah, rho F itu adalah massa jenis fluida. Fluida di sini itu adalah yang udara ya, 1,29. Kemudian G-nya 10 dan VB-nya adalah volume balon udara yaitu 1200. Dapatlah hasilnya 15.480. Selanjutnya kita tinggal hitung ya berapa nilai dari W balonnya. Nah, untuk menghitung nilai dari W balon, kita gunakan persamaan rho F dikali G dikali VB. Nah, rho F-nya itu adalah massa jenis fluida. Dalam hal ini kita gunakan yang helium. Ya, karena nanti kan di balonnya itu bisa terbang kan karena ada gas dari heliumnya kan. Makanya kita gunakan yang helium. Kemudian G-nya 10, VB-nya juga sama 1200. Dihitunglah dapatnya 2160. Kemudian tinggal dikurangin aja. Nah, dapatnya adalah 13.320 Newton. Dan ini dia masih berupa berat ya. Berat maksimum. Nah, berat itu dia kan persamaannya sama dengan ya, W sama dengan M dikali dengan G. Nah, karena yang ditanyakan massa, berarti massa itu adalah berat dibagi dengan percepatan gravitasi bumi. Beratnya adalah 13.320 dibagi G-nya 10. Oke. G-nya 10. Nah, di sini coret aja nolnya. Berarti dapatnya adalah 1300 ya, 1332. Nah, itu. Masanya berarti 1332 kg. Oke ya, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Benda bermassa 300 gram dimasukkan ke dalam zat cair. Bagian benda yang tidak tercelup ke zat cair sebesar 4/5 bagian. Berarti itu adalah bagian yang muncul di permukaan ya. Jika massa jenis benda 206, massa jenis zat cair tersebut adalah, sebelumnya kita harus hitung dulu ya berapa volume benda yang tercelup di dalam zat cair. Nah, di sini kita bisa gambarin aja. Misalnya ini wadahnya, ini airnya ya, kemudian yang tidak tercelup adalah 4/5. Berarti kira-kira segini. Nah, yang ini adalah 4/5. Di sini aja deh. Nah, ini 4/5 ya. 4/5. Berarti logikanya kalau yang di atas 4/5, yang di bawah berarti berapa? 1/5 ya, 1/5 bagian maksudnya. Nah, artinya nanti volume yang tercelup itu adalah 1/5 dari volume benda atau 1/5 VB. Oke, langsung aja ya kita masuk ke persamaannya. Nah, di sini gunakan persamaan rho F per rho B sama dengan VB per VBTC.
dimana rho F itu adalah massa jenis fluida, rho B adalah massa jenis benda, dan VB adalah volume benda, VBTC itu adalah volume benda yang tercelup. Masukin aja nilainya yang udah saya jelasin tadi, kemudian dihitung ya. Ntar jadinya gini, rho F per 206 itu sama dengan VB per 1/5 VB, berarti VB dengan VB yang kita coret jadinya berarti 1/1/5. Nah, ntar jadinya berarti rho F ya per 206 sama dengan 1/1/5, berarti itu 5 ya. Nah, rho F nya berarti 5 dikali dengan 206. Rho F nya 5 dikali 206, yaitu sebesar 1030. Oke ya, semoga paham. Adik-adik jangan lupa share ke temannya, supaya nanti kalau seandainya videonya rame, kakak bakal update lagi untuk part yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.